Intinya setiap pertemuan kita harus didasarkan pada hubbullah. Karena dengan hubbullah itu ibarat cantelan paling kuat. Kalau sudah cantelannya sangat kuat, hubbullah, nanti distribusinya akan kuat. Karena sejak awal kali Allah menciptakan alam arwah, kemudian diisi dengan ruh-ruh kita yang sudah dipisah-pisahkan dari ruh utuh, ruh tunggal. Yang ruh tunggal itu dari mana? Tentu dari kekuasaannya Allah. Sejatinya kita sudah saling dipertemukan di alam itu. Sampai Quran menegaskan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, setelah persaksian itu roh-roh ini yatufuna haulal arsy, saling tawaf sekitaran arsy, di bawah arsy. Lalu dari tawaf ini mungkin ada yang saling senggolan, ada yang saling menyapa. Lah kalau saat kita hidup di dunia, kok pertemuan kita bikin berantem? Bisa jadi saat pertemuan itu kita berantem. Nah, kalau kita sudah sadar itu, lalu kemudian kita ngerti bahwa pertemuan itu akan dilanjutkan di alam dunia ini, maka terwujudlah pertemuan kita dengan teman-teman kita, dengan sahabat, dengan siapapun, termasuk dengan jodoh kita, sampai kita dipisahkan kembali dari alam dunia ini untuk masuk ke alam akhirat yang diawali dari alam barzah, alam kubur. Ruh kembali lagi. Al-arwah junudun mujannada. Nah, ketika sudah masuk ke alam arwah lagi, kita akan mencari lagi orang-orang yang pernah kita temui. Bapak kita bagaimana, ibu kita bagaimana, anak kita bagaimana, teman kita bagaimana, sahabat kita bagaimana. Maka jadikanlah ketika kita sudah masuk ke alam arwah tadi itu, kita betul-betul merasa bahagia karena amal soleh yang sudah kita kerjakan di atas muka bumi ini. Amal soleh yang sudah kita kawal. Sama kayak kalau kita nabung banyak di dunia, maka saat kita membutuhkan sesuatu, beli rumah, beli mobil, jalan-jalan, ada. Demikian halnya saat kita di dunia banyak amal solehnya, banyak sodako, hafal Quran, ngaji Quran, infak, sholatnya tidak pernah putus, berbuat baik sama orang, tabungan kita udah banyak. Saat kita kembali kepada Allah, selama kita tidak terpenjara oleh dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, kita bebas seperti orang merdeka saat hidup di dunia ini, bisa kemana-mana. Tidak orang yang kena kasus selalu di penjara. Orang kalau mati juga demikian, arwah yang kena kasus lalu di penjara karena banyaknya kemaksiatan akibat membunuh, akibat berzina, mencuri dan seterusnya, sehingga di penjara. Bedanya penjara di dunia kita bisa keluar, ada remisi. Tapi di akhirat tidak bisa lagi kecuali pertolongannya Allah. Nah, Allah memberi pertolongan lewat apa? Lewat syafaatnya orang-orang yang bisa memberi syafaat. Orang-orang kafir mengatakan, wa ma lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Tidak ada bagi kami ini orang yang memberi syafaat. Tidak ada teman dekat yang menyelamatkan kami. Kata orang kafir. Tapi orang beriman tidak demikian. Karena apa? Karena setiap orang yang beriman, yang bertemu dengan orang yang beriman, itu prinsipnya sejatinya adalah kebaikan. Makanya berikan kesan yang baik ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang beriman lainnya. Insya Allah kamu akan dicari nanti. Kalau kamu kemudian bertemu dengan orang beriman lainnya hanya menebar fitnah, menebar amarah, adu domba, naudzubillah. Justru kamu akan dituntut dengan kezaliman-kezaliman yang kamu lakukan. Tapi kalau kamu sebarkan kebaikan, kesan yang baik, kamu tolong dia, ingat dia, lalu dia masuk surga, dia akan mencari kamu dan kamu akan terselamatkan dengan syafaatnya ahlul jannah dari kebaikan yang kamu tanam. Nah, saya sering cerita kepada kalian, seorang kiai yang masuk surga atau ulama yang masuk surga, kemudian ketika ditanya, ya Allah, terima kasih atas anugerah ini, tapi saya rindu dengan orang yang bikinin kopi saya, nyuciin baju saya. Di mana dia? Oh, dia di neraka. Kata malaikat yang menjaga surga, ya Allah, bebaskan dia dari siksamu di neraka. Karena saya masuk surga ini akibat saya tenang dalam beribadah, rajin baca Quran, rajin berzikir, karena kebutuhan saya dibantu oleh si fulan bin fulan yang bikinin kopi, bikinin teh, yang mijetin kalau saya capek. Subhanallah, ini tradisi pesantren yang
sangat arif. Makanya banyak santri-santri yang khidmah pada kiainya luar biasa. Karena harapannya satu, ngalap barokah. Barokah di dunia maupun barokah di akhirat. Betapa bangga dan bahagianya orang yang setiap hari mijitin Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Bikinin kopi, ya Hamid Pasuruan. Bikinin teh atau ngelayani, ya Khalil Bangkalan. Ini jelas kekasih-kekasih Allah. Dan seterusnya. Nah, kalau kita melayani para ulama, para wali-wali Allah di negeri kita tercinta ini senang, apalagi kita bisa melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.